Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Oke, kita akan melanjutkan materi prakarya yang terakhir kemarin, yaitu daging sapi. Daging sapi. Daging sapi itu apa? Ya, daging sapi itu adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia Selain rasanya lezat, daging sapi ini dapat diolah menjadi berbagai masakan. Cirinya itu daging sapi berwarna merah. Daging sapi diperoleh dari sapi yang biasa dan umumnya digunakan untuk keperluan konsumsi makanan. Daging sapi banyak diminati masyarakat karena memiliki rasa yang lezat. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Daging sapi juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, salami, dan kornet. Salami itu apa? Salami adalah daging ham. Daging ham itu berbentuk tipis. Kemudian bagian daging sapi. Daging sapi memiliki tekstur padat sehingga membutuhkan proses pemasakan yang cukup lama untuk empuk. Jadi, kamu harus menyesuaikan jenis masakan dengan potongan daging yang dibeli. Berikut ini adalah bagian daging sapi. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang bagian-bagian daging sapi. Nanti di keterangan berikutnya ada penjelasannya. Ada paha depan, sandung lamur, sengkel, daging iga, sancam depan, sancam belakang, short loin, khas luar, khas dalam, khas atas, khas bawah, dan paha belakang. Kalian bisa gambar di buku kalian supaya di buku kalian ada catatannya. Karena biasanya setiap ujian itu pasti keluar. Sepertinya kemarin waktu pertemuan terakhir kita sudah menggambar. Kalau yang belum silakan boleh digambar. Oke, pengertian-pengertiannya. Khas dalam atau yang biasa disebut tenderloin. Tenderloin ini diambil dari bagian punggung sapi dan merupakan bagian yang paling empuk dibandingkan sirloin dan lainnya. Hampir tidak ada lemak. Daging khas dalam kerap dipilih bagi mereka yang ingin menjaga berat badan. Tenderloin berada di bagian tubuh sapi yang jarang digerakkan sehingga lunak dan mudah matang. Daging bagian khas dalam ini sangat cocok untuk steak dan juga cocok untuk ditumis, dikukus, digrill, dan masakan yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi daging ini itu sangat empuk, biasa dibuat untuk steak, ya, bukan steak drum tapi steak daging. Kemudian khas luar atau biasa disebut sirloin. Sirloin masih memiliki bagian lemak. Lemak yang menempel pada dagingnya membuat steak sirloin lebih gurih ketimbang tenderloin. Jadi khas luar itu rasanya lebih gurih karena memiliki lemak. Bagian khas luar cocok untuk dimasak, tumis, grill, kukus, atau digoreng. Dan tidak perlu dimasak lama agar cita rasa dari dagingnya tetap gurih dan manis. Nah, khas luar ini juga biasa digunakan untuk membuat steak. Jadi kalau kalian pergi ke sebuah warung steak, itu di Tegal ada, itu biasanya ada pilihannya mau tenderloin atau sirloin. Nah, yang membedakan adalah kalau tenderloin itu tidak ada lemaknya, kalau sirloin itu ada lemaknya dan rasanya lebih gurih. Kemudian ada lagi bagian bernama gandik atau top side. Disebut juga sebagai silver side. Potongan ini merupakan bagian terluar dari paha belakang. Teksturnya cenderung padat dan tak banyak mengandung lemak. Bagian daging dengan tekstur seperti ini biasanya cocok dijadikan empal, dendeng, ataupun rendang. Nah, jadi kalau kalian pengen memasak empal, dendeng, atau rendang, carilah bagian tubuh sapi yang bernama gandik, yaitu bagian terluar dari paha belakang.
Tekstur padat inilah yang menjadikan kuat dimasak lama dan cocok untuk masakan-masakan tersebut. Jadi ketika kita memasak empal, dendeng, ataupun rendang, biasanya kita membutuhkan waktu yang lama, sehingga bagian gandik ini sangat cocok untuk masakan-masakan tersebut. Kemudian buntut atau oxtail. Proses pematangannya yang cukup lama menjadikan bagian buntut sapi kaya akan gelatin. Gelatin itu teksturnya lengket. Ya. Biasanya itu digunakan untuk membuat permen jelly, ya permen jelly atau yupi yang kalian ketahui. Jika diolah dengan baik, tekstur dagingnya menjadi kenyal dan lembut. Buntut umumnya dijadikan bahan untuk membuat sup dengan variasi daging dibakar atau digoreng. Terlebih dulu tentunya setelah direbus dalam jangka waktu yang lama. Biasanya itu kalau di rumah makan itu ada sop buntut. Nah, itu biasanya terbuat dari buntut. Kalau nggak tahu buntut ya ekor ya. Kemudian ada iga sapi. Bagian iga sapi yang sering dijadikan pilihan steak dan roasted beef ini dihasilkan dari sekitar tulang iga sapi. Daging di bagian ini disertai lemak sehingga empuk dan gurih. Ya, bagian iga juga menghasilkan back ribs atau yang biasa dipakai untuk sop konro. Apa itu sop konro? Sop konro itu adalah masakan khas dari Makassar. Ya, nanti kalian kalau main ke Makassar bisa mencoba sup konro. Bila dipotong lebih tipis maka dinamakan short ribs. Sajikan bagian iga untuk sup, barbecue, semur, soto, atau bisa steak. Ya, biasanya kalau kalian lebaran haji itu kadang akan mendapat daging iga. Umumnya biasanya ibu kalian itu membuat sup dari iga sapi. Kemudian ada tanjung. Bagian tanjung adalah bagian punggung sapi, bagian belakang yang berlapis lemak tebal. Teksturnya lunak sehingga bagian ini biasanya diolah untuk sate, sup, atau tumisan-tumisan yang lainnya. Kemudian perut sapi atau flank. Bagian perut sapi ini mengandung banyak lemak dengan tekstur daging yang juga kenyal. Biasanya perut sapi dimasak untuk sop, soto, dan rawon. Tahu rawon ya, rawon itu yang kuahnya hitam. Nah, kalau di gambar itu ada samcam depan dan samcam belakang. Nah, itu termasuk bagian perut sapi. Oke, bagian berikutnya adalah sandung lamur atau brisket. Biasanya kalau ibu kalian ke pasar mungkin bilangnya bukan sandung lamur. Pasti nyebutnya adalah tetelan. Iya. Nama lainnya itu adalah sandung lamur. Kandungan lemak yang tinggi dan cenderung dihindari terutama bagian mereka yang ingin memilih gaya hidup sehat. Daging sandung lamur biasanya dipakai untuk bakso, soto, dan masakan berkuah yang menginginkan kaldu gurih. Nah, biasanya itu sandung lamur ini digunakan untuk membuat kaldu. Ya, jadi tetelan itu pasti umumnya dibuat kaldu. Kadang ibu kalian masak sop, itu kan dalamnya ada tetelan. Nah, itu biasanya untuk kaldunya, supaya kaldunya itu gurih. Karena kandungan lemaknya yang banyak, bagian tetelan digunakan untuk campuran daging olahan seperti kornet, sosis, dan bakso. Nah, jadi kalau kalian beli kornet, beli sosis, itu biasanya pabriknya itu menggunakan sandung lamur. Karena sandung lamur itu mungkin bagian dari sapi yang harganya paling murah. Karena itu berupa tetelan-tetelan daging yang berlemak biasanya. Kemudian selanjutnya ada sengkel. Bagian kolagen daging ini menghasilkan tekstur kenyal sehingga sangat cocok digunakan untuk masakan yang dimakan lama di atas api kecil. Di dalam gambar itu sengkel ada di bagian kaki. Nah, biasanya itu digunakan untuk semur, rendang, dan gulai. Karena biasanya umumnya menggunakan sengkel. Karena semur, rendang, dan gulai itu proses pemasakannya yaitu dengan waktu yang lama dengan menggunakan api yang kecil. Ya, jadi sengkel itu seperti di gambar ada di bagian kaki sapi. Selanjutnya adalah kita masuk ke setelah ada daging sapi itu ada daging kerbau.
Mungkin kalau sekarang itu daging kerbau itu hampir jarang di pasaran. Malah mungkin hampir tidak ada ya. Terakhir ngecek itu saya pernah beli tapi nggak ada ternyata. Daging kerbau ciri khas berwarna merah agak gelap. Jadi warnanya itu beda dengan daging sapi. Ya, warnanya itu merah agak gelap. Memiliki tekstur serat lebih kasar. Nah, seratnya itu lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Tekstur daging kerbau lebih liat dibandingkan dengan tekstur daging sapi yang lebih empuk. Ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari daging kerbau. Kalian bisa membedakan antara daging kerbau dan daging sapi itu seperti apa. Nah, ini ada gambar perbedaan daging sapi dan daging kerbau. Kalian bisa lihat kalau daging kerbau itu berwarna gelap, kalau daging sapi berwarna cerah. Ya, itu dari warnanya aja udah kelihatan beda. Nah, kemudian ada daging kambing. Daging kambing lebih empuk dibandingkan dengan daging sapi dan kerbau. Daging kambing memiliki lemak dan kolesterol yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Jadi biasanya kalau kalian pernah dengar mungkin daging kambing menyebabkan kolesterol. Sebenarnya yang lebih menyebabkan kolesterol itu adalah daging sapi. Tapi kenapa dampaknya lebih banyak daging kambing? Karena biasanya umumnya kita memakan daging sapi itu dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan daging kambing biasanya jumlah yang banyak. Kalian bisa bayangkan kalau kalian makan sate kambing, itu bisa sampai berapa tusuk. Mungkin ada yang 5, ada yang 10. Nah, itu kalau dagingnya digabung, itu besarnya akan lebih besar dibandingkan kalian makan daging sapi. Contohnya misalnya rendang. Nah, kalau rendang itu kan dagingnya pasti kecil. Ya, jadi kalau kalian makan sate 10 tusuk itu lebih besar dibandingkan kalian makan daging rendang. Apalagi kalau makannya sampai 20 tusuk. Nah, itu lebih berat lagi. Serat lebih halus dibandingkan daging sapi. Jadi, seratnya daging kambing itu lebih halus dibandingkan daging sapi. Berikut ini adalah cara mengolah daging kambing yang baik. Yang pertama, jangan dicuci, cukup direbus. Maksudnya adalah daging kambing yang sudah disembelih ataupun kita beli di pasar itu tidak perlu dicuci. Karena apa? Jika dicuci, maka bau khas perengus kambing akan semakin keluar. Makanya kita jarang melihat orang bikin sate terus dagingnya dicuci dulu. Nggak pernah. Pasti langsung ditusuk dan dibakar. Nah, kemudian hilangkan bau perengus kambing dengan parutan buah nanas. Ya, yaitu dengan cara kupas kulit luar buah nanas, kemudian parut buah nanasnya. Kalau bisa sebaiknya nanas yang masih muda. Kemudian benamkan daging ke dalam parutan buah nanas selama 10 sampai 30 menit. Nah, biasanya teknik ini orang tua kalian melakukannya ketika mendapat daging kurban. Jadi supaya daging tersebut itu menjadi empuk. Pasti salah satu mungkin dari antara orang tua kalian ada yang menerapkan teknik ini. Kemudian yang ketiga adalah olah kambing menggunakan daun pepaya. Nah, ini fungsinya sama dengan direndam di parutan nanas tadi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara dibungkus daging yang akan dimasak dengan daun pepaya. Supaya tekstur daging tidak alot. Ya, jadi supaya tidak alot. Bungkusnya berapa lama? Ya, beberapa saat aja mungkin antara 5 menit atau 15 menit ya bisa. Mungkin semakin lama kan semakin empuk. Tapi jangan terlalu lama ya. Nanti dagingnya jadi pepes. Yang keempat, hilangkan bau perengus dengan membuang lemak daging kambing. Bau perengus yang timbul dari daging kambing disebabkan karena lemaknya. Ya, jadi baunya perengus itu karena apa? Karena kambing itu lemaknya yang bau. Kalau dagingnya itu baunya seger. Tapi kalau lemaknya itu yang berbau perengus. Oke, yang kelima yaitu menggunakan air perasan jeruk nipis. Nah, air perasan jeruk nipis ini bisa kita gunakan untuk membuat daging kambing tersebut tidak berbau perengus.
Dengan cara apa? Dengan cara menyiram air jeruk nipis di atas permukaan daging kambing sampai rata. Diamkan supaya air jeruk nipisnya meresap kurang lebih selama 30 menit hingga 60 menit. Maka nanti daging kambing yang akan kalian masak, bau perengusnya akan hilang. Yang keenam, ada taburan garam. Nah, ini dilakukan ketika kalian terlanjur mencuci daging kambingnya. Ya, yaitu dengan cara garam ditaburi semua bagian kambing dengan cara daging kambing tersebut ditarui garam sampai rata. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar daging tidak berbau perengus. Biarkan dulu, setelah ditaburi, biarkan dulu selama kurang lebih 60 menit supaya garam meresap dan menetralkan bau darah kambingnya. Nah, kemudian setelah ditaburi dan waktunya sudah 60 menit, kalian bisa cuci kembali dengan air dingin sebelum dimasak dengan resep kambing andalan. Nah, jadi ini terjadi jika kalian sudah terlanjur mencucinya. Ya, jika terlanjur mencucinya dan baunya akan semakin perengus, maka gunakanlah garam. Yang kemudian ada daging babi. Nah, ini hanya untuk pengetahuan, ya. Hanya untuk pengetahuan. Warna daging babi lebih pucat dibandingkan dengan daging sapi. Lemak pada daging babi memiliki tekstur yang elastis. Serat daging babi terlihat samar dan renggang. Ya, jadi warna daging babi itu lebih pucat. Ya, kalau sapi itu harusnya merah cerah. Nah, kalau daging babi itu warnanya merah. Merahnya itu agak memudar, seperti mendekati ke putih. Ya, lemaknya tekstur elatis. Kalau tekstur elatis itu seperti kalian kalau pernah makan dengkil atau lumping. Nah, itu hampir sama seperti itu lemaknya. Jadi lemaknya itu elastis. Nah, berikut ini adalah gambar dari daging babi ya. Kalian bisa lihat warnanya tidak terlalu terang seperti daging sapi. Ya, warnanya tidak terlalu terang seperti daging sapi. Biasanya daging babi ini diolah menjadi sosis, ya, sate, babi rica, babi panggang ya. Kalau kalian ke Jogja Mall mungkin pernah lihat tulisannya produk dari babi gitu, biasanya ada di bagian-bagian kornet itu ada. Kalian bisa cek sendiri nanti kalau kalian main ke supermarket. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan minggu ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan supaya kalian fokus mempelajarinya, jadi jangan terlalu banyak dulu. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan walaupun itu kalian di rumah. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Dan jangan malas untuk mendengarkan video berulang-ulang. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.